Pemirsa Trijaya, saatnya Trijaya Update. Berita nasional maupun internasional akan terus menemani Anda di akun YouTube Trijaya FM. Pengembangan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastline milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dihapus dari daftar proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus PIK 2 dari daftar PSN tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Masih bersama kami, pemirsa, proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastline resmi dihapus dari daftar proyek strategis nasional atau PSN oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, PSN sektor pariwisata ini dihapus karena dinilai memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tak sesuai dengan rencana pembangunan. Pengembangan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastline milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dihapus dari daftar proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus PIK 2 dari daftar PSN tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ke-8 atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025, penghapusan PIK 2 Tropical Coastline resmi ditetapkan pada 24 September 2025. Untuk diketahui, proyek PIK 2 Tropical Coastline pada awalnya masuk dalam daftar PSN sektor pariwisata di nomor 226 sebagaimana diatur dalam Permenko Nomor 12 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024 lalu. Namun dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 terdapat keterangan bahwa proyek yang terletak di Banten pada nomor tersebut dihapuskan. Seperti diketahui, proyek PIK 2 Tropical Coastline milik Aguan ditetapkan sebagai proyek strategis nasional di era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa penetapan PIK 2 Tropical Coastline oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional dilakukan usai rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo pada 18 Maret 2024. Saat itu, Erlangga mengatakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih dari kurang 1.756 hektar dinamakan Tropical Coastline. Dengan nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Pemerintah kala Presiden Jokowi menjelaskan bahwa PIK 2 ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan atraktivitas bagi wisatawan. Namun Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan bahwa PSN PIK 2 memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Di samping itu, PSN pariwisata bernama Tropical Coastline yang berlokasi di PIK 2 tersebut disebut hingga saat ini masih belum memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR. Dari Jakarta, Ades Channel. Ya, penghapusan PSN PIK 2 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo tentunya harus kita maknai sebagai evaluasi atas proyek strategis nasional yang sudah ditetapkan pemerintah, apalagi pemerintah sebelumnya ya. Mungkin Pak Prabowo sudah melihat kembali bagaimana kemudian proyek-proyek PSN ini tidak semuanya bisa dikejar atau justru tidak visible untuk terus dilanjutkan. Nah, mungkin ini juga untuk jadi catatan ke depannya agar kemudian pemerintah lebih berhati-hati dan melihat secara holistik untuk menetapkan satu proyek PSN. Betul, jadi jangan sampai hanya kemudian evaluasi untuk proyek strategis nasional yang satu ini karena memang meresahkan publik dan sudah viral dari tahun ke tahun begitu ya. Tapi bagaimana kemudian kalau bisa sih jangan evaluasi belakangan ya, tapi dari awal sebelum kemudian membuat ataupun menginisiatifkan proyek strategis nasional ini tidak hanya kemudian melibatkan kepentingan dari segi investor dan keuntungan perekonomian saja ya, tapi bagaimana keberlanjutan dari segi lingkungan dan khususnya untuk masyarakat lokal, jangan sampai ini merugikan lah ya. Kita ke informasi berikutnya Fajar dan juga pemirsa, ini terkait dengan gelaran Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2025 yang berhasil meraih capaian besar berupa 13 penandatanganan nota kesepahaman dan 3 peluncuran inisiatif strategis. Total nilai komitmen dari seluruh kerjasama tersebut mencapai 278 triliun rupiah. Gelaran Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2025 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2025 berhasil meraih capaian besar berupa 13 penandatanganan nota kesepahaman dan 3 peluncuran inisiatif strategis. Total nilai komitmen dari seluruh kerjasama tersebut mencapai 278 triliun rupiah, mencakup sektor energi bersih, kelautan, karbon, kehutanan, dan infrastruktur hijau.
Tidak hanya berasal dari perusahaan nasional dan global, komitmen tersebut juga melibatkan lembaga keuangan internasional, mitra pembangunan, serta pemerintah pusat dan daerah. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rahmat Kaimuddin mengatakan, penandatanganan MOU tersebut diharapkan memberi dampak langsung terhadap pencapaian transisi energi bersih dan ekonomi rendah karbon. Komitmen tersebut menunjukkan besarnya kepercayaan dunia usaha terhadap arah pembangunan berkelanjutan Indonesia. Melalui ISF 2025, Indonesia menegaskan posisinya sebagai kekuatan utama dalam ekosistem ekonomi hijau kawasan, sekaligus mitra terpercaya untuk mewujudkan masa depan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Bakri menilai Indonesia masih berada di belakang negara-negara lain dalam hal investasi transisi energi meski memiliki potensi besar di sektor hijau. Menurut Anindya, Indonesia mewakili peluang investasi transisi energi sebesar 3,8 triliun dolar Amerika. Jumlah tersebut setara dengan 4% dari total produk domestik bruto kumulatif Indonesia selama periode 2025 hingga 2050. Meski demikian, angka tersebut masih kalah dengan negara lain seperti Vietnam yang memiliki potensi investasi transisi energi setara dengan 7,5% dari PDB, Brazil setara dengan 6,6% dari PDB, dan Jepang setara 5,6% dari PDB. Karena itu, Anindya mendorong peran swasta untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan berbagai upaya dan inovasi. Indonesia has the potential to be a global leader in nature and tech-based credits. Kadin and ASCM are ready to ensure credit integrity and supply. And lastly, skills. The transition will create jobs, but only if we act now to prepare our workforce. That means upskilling, reskilling, and building talent pipelines for green industries. This is the roadmap. The opportunity is clear. What matters now is execution. Lastly, the green growth agenda is no longer just about meeting climate goals. It is about securing Indonesia's economic future, ensuring that growth is strong, sustainable, and inclusive. With the right coalitions within the government, which very much supportive to the business and the global partners over here, we can unlock this future together. And Indonesia will not just participate in the global energy. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menilai semangat mengurangi emisi karbon melalui transisi energi di seluruh dunia mulai luntur. Ya, dinamika konflik geopolitik dan geoekonomi yang terus memanas saat ini mengubah perhatian dunia dari komitmen pencegahan perubahan iklim, salah satunya yang tercantum dalam Perjanjian Paris. Menurut Bahlil, negara yang sebelumnya menginisiasi peta jalan Paris Agreement sudah menurun atensinya. Bahkan tidak lagi bersemangat melaksanakan upaya transisi energi. Meski begitu, Bahlil memastikan Indonesia masih berkomitmen terhadap isu transisi energi. Bahlil memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan konsisten untuk melanjutkan tentang transmisi menuju energi baru terbarukan. Kendati begitu, Bahlil menilai salah satu tantangan terbesar bagi pengembangan EBT yakni dari sisi jaringan transmisi dan harganya yang lebih mahal dari batu bara. Beberapa negara yang menginisiasi untuk membuat roadmap dunia menurunkan emisi dan kita memakai energi baru terbarukan, mulai sekarang rasanya ada yang semangat, tapi ada juga semangatnya udah mulai luntur. Karena mereka tahu betul tentang keunggulan komparatif daripada masing-masing negaranya. Bahkan Amerika, yang salah satu negara menginisiasi untuk Paris Agreement, itu mulai keluar. Tetapi Presiden Prabowo di bawah pemerintahan sekarang akan konsisten untuk melanjutkan.